Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ainun Nikmah, NIM 135 dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis kelas D. Di sini saya mengambil studi kelayakan bisnis di toko grosir Zaskia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil usaha, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial lingkungan dan budaya, serta aspek ekonomi dan finansial. Yang selanjutnya adalah profil usaha. Nama usahanya adalah Toko Grosir Zaskia dengan unit usaha bernama Bapak Imron dan Ibu Yatim. Usaha ini berdiri sejak tahun 2010. Dulu usaha ini hanya sebuah toko kecil dan sederhana yang menjual kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak, dan gula yang dijual secara ecer, dan pembelinya itu hanyalah tetangga dan warga sekitar. Kemudian pada tahun 2015, Bapak Imron ini ingin mengembangkan usahanya, yaitu dengan meminjam modal untuk membangun dan merenovasi rumah serta tokonya, sehingga sekarang toko grosir yang diberi nama Toko Grosir Zaskia ini menjadi toko besar untuk para toko kecil di sekitar Desa Nonggot. Untuk yang pertama yaitu aspek teknis. Lokasi usaha toko grosir Zaskia ini berada di Dusun Dingin, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Toko grosir Zaskia ini sudah berdiri dan berlangsung sejak 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2010. Lokasi tempat usaha cukup jauh dari pesaing lainnya seperti Alfamart dan Indomart. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Permintaan konsumen atas kebutuhan rumah tangga ini cukup tinggi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan selalu ada bagi setiap orang. Bahwasanya memang kebutuhan rumah tangga seperti beras, gula, minyak, sabun dan lainnya ini memang setiap harinya dibutuhkan oleh setiap orang. Untuk yang kedua yaitu harga yang ditawarkan di toko grosir Zaskia ini sangat terjangkau, sehingga dapat dijual di toko-toko kecil atau toko kelontong dengan memperoleh laba yang semestinya. Kemudian strategi menghadapi pesaing yaitu dengan memberikan pelayanan dan mengutamakan kepuasan konsumen. Yang selanjutnya yaitu selain dijual secara grosir, toko grosir Zaskia ini juga menjual secara eceran. Jadi untuk para tetangga atau orang rumahan ini tidak sungkan dan bisa membeli sesuai kebutuhan. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Di usaha toko grosir Zaskia ini tidak merekrut karyawan karena Bapak Imron ini hanya mengelola usahanya yang dibantu dengan istri dan anaknya. Jadi toko grosir Zaskia ini dikelola oleh 3 orang dan saling membantu, dan itu pun dari pihak keluarga. Untuk struktur organisasi ini ada pedagang besar sebagai penyuplai barang, kemudian toko grosir Zaskia, dan dari toko grosir Zaskia ini dijual di toko ecer atau toko kelontong, atau juga bisa konsumen langsung. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial, lingkungan, dan budaya. Lokasi toko grosir Zaskia ini tidak rawan terhadap kejahatan lingkungan atau pencurian. Karena lokasi toko grosir Zaskia ini berada di pedesaan, di mana setiap gangnya itu ada pos rondanya yang aktif setiap malam itu menjaga daerah Desa Ngronggot. Kemudian yang selanjutnya yaitu usaha toko grosir Zaskia tidak menimbulkan limbah yang dapat merusak lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu usaha toko grosir Zaskia ini memberikan dampak positif, yakni kemudahan dalam akses memperoleh kebutuhan masyarakat sekitar. Dikarenakan lokasi
ini berada di pedesaan dan jauh dari Alfamart atau Indomart. Jadi toko grosir Zaskia ini bisa menjadi salah satu toko yang menyediakan lengkap peralatan rumah tangga dan juga kebutuhan rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu toko grosir Zaskia ini dilengkapi dengan 4 CCTV yang berada di depan toko, kemudian di dalam toko itu ada 3 sehingga bisa mengontrol pembeli dan orang-orang yang mencurigakan. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan finansial, di mana ada biaya tetap yaitu etalase, meja, rak barang, gudang, tanah, pembangunan toko, timbangan pupuk manual, timbangan angsa, kalkulator, CCTV, biaya pajak, kursi plastik, kipas angin, mobil, pendingin minuman. Dan yang selanjutnya itu ada biaya variabel, yaitu ada biaya pengadaan barang, biaya listrik dan air, biaya respirasi toko. Dari hasil perhitungan didapatkan R per C rasio itu sebesar 2,79, sedangkan B per C rasio itu 3,79. Sehingga dapat disimpulkan dari perhitungan tersebut bahwa nilai R per C rasio itu lebih dari 1, maka usaha layak dan menguntungkan. Dan nilai B per C rasio itu juga lebih dari 1, maka usaha layak untuk dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.